Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Yaningsi dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari produk kreatif dan kewirausahaan. Dengan materi yaitu menganalisis perencanaan produk massal. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian perencanaan produksi massal, yang kedua ada tahap perencanaan produksi massal, yang ketiga indikator keberhasilan produksi massal, yang keempat proses produksi. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Ciri-ciri utama dari produksi massal ada 3, yaitu yang pertama, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah banyak. Yang kedua, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Yang kelima, waktu produksi relatif singkat. Yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Produksi massal juga tidak membutuhkan operator ahli karena semua berjalan otomatis oleh mesin, sehingga dapat mengurangi proses inventaris dan pada akhirnya dapat menurunkan biaya manufaktur per unit. Produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Nah, di sini ada 6 jenis nilai guna barang. Yang pertama, kegunaan dasar. Yang kedua, kegunaan waktu. Yang ketiga, kegunaan tempat. Yang keempat, kegunaan bentuk. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Yang keenam, kegunaan milik. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Dalam penyusunan perencanaan, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produk sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah dan pelaksanaan proses produksi tersebut. Perencanaan produksi menurut Sukarya Simulangga 2013. Nah, ada 3 ya guys, bisa kalian baca. Perencanaan produksi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, produksi jangka pendek, dan yang kedua, produksi jangka panjang. Ciri-ciri perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi menyiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan.
Yang keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keenam, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan. Yang keempat, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Perencanaan produksi massal. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya ada 8, yaitu yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir, pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya. Untuk kekurangannya, sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah berhenti yang menyebabkan kemacetan proses produksi, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahap perencanaan produksi massal. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi produk antara lain pasar yang baik di masa mendatang, bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. Arus kas, keluar masuknya dana, menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Siklus hidup produk, bagaimana manajer operasional mampu berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan pertumbuhan masa puncak dan kemunduran. Kemampuan organisasi pengaruh sumber daya manusia di dalamnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. C. Indikator keberhasilan produk massal ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang yang sangat baik, dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindar mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi, fokus pada pelaksanaan. Mengikuti sertakan
energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Oke, jadi materi kita sampai hari ini dulu. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.